Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang jalan luar kota. Kalau mengingat waktu PAS kira-kira di minggu kedua bulan Desember ya, bulan Desember berarti kurang lebih sekitar 4 pekan lagi lah, bisa 3 pekan lagi kita pertemuannya. Jadi kita karena terpotong itu kita ya 2 pekan gitu ya. Kalau mau PS kita diundurkan bisa aja lagi buat aja lagi keributan, jadi akhirnya kita ribut lagi gitu ya. Jadi saya harap kalian datang ke kampus ini bukan hanya untuk berjaga-jaga, tapi juga untuk makan. Karena biasanya yang duduk-duduk di dalam itu kemarin saya sampaikan, kampus ngapain? Karena ditanyain tidak jawab, ngerti atau tidak, gitu, paham atau tidak juga tidak jawab. Kayaknya dia datang ke kampus berjaga-jaga di serangan itu. Ya, oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalian ada waktu kerusuhan? Ya, MK dulu ya. Harusnya izin aja. Ya, harusnya izin aja. Pak izin keluar Pak. Teman saya dipukulin keluar gitu. Ya, jadi jangan sampai. Ya, saya harap jangan sampai kalian yang mempersalahkan. Itu ya sistemnya ya. Jadi kalau seandainya benar ya lawan lah. Tapi kalau salah ya jangan sampai. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini jalan luar kota. Jalan luar kota ini ada dua segmen yang ditinjau. Yang pertama adalah jalan umum dan yang kedua adalah jalan khusus. Jalan khusus ini berkaitan dengan kelandaian. Ya, jadi berkaitan dengan kelandaiannya. Tapi kalau jalan umum berarti parameternya sama. Jadi kenapa? Jadi jika kalian bisa lihat bahwa segmen umum atau disebut juga segmen, gitu ya, dan segmen khusus, ya, disebut juga dengan kelandaian yang tinggi dan panjang tertentu. Jadi kalau seandainya punya kelandaian tinggi, gitu ya, itu analisisnya lain lagi. Kalau segmen yang umum berarti analisisnya lain, gitu ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa penjelasan tentang segmen di jalan perkotaan. Ya, jadi segmen jalan perkotaan itu kan adalah segmen jalan yang memiliki perkembangan permanen, baik satu sisi di kiri jalannya atau kedua sisinya, gitu ya. Itu jalan kota. Nah, kalau jalan luar kota adalah di luar daripada pengertian yang kemarin itu. Ya, jadi jalan luar kota itu didefinisikan sebagai tanpa perkembangan yang menerus. Ya, jadi tanpa perkembangan yang menerus pada kedua sisinya, meskipun mungkin terdapat perkembangan, tapi sangat sedikit. Ya, jadi rumahnya yang masih sedikit, pabrik atau apa. Nah, jadi bisa dipastikan ya bahwa mungkin saja, walaupun dia misalnya berada di kota Tarakan jalannya, tapi kalau dalam pengertian segmennya adalah seperti ini, tidak ada perkembangan menerus, berarti pendekatan kita adalah terhadap kapasitas jalan luar kota. Contoh misalnya kita jalan Taman Anggrek, jalan Pantai Amat. Kalau tidak ada perkembangan terus pada sisi kiri dan kanan jalannya, berarti analisisnya itu adalah menggunakan segmen jalan luar kota. Paham ya? Oke, jadi kalau seandainya dia berada di luar daripada pengertian segmen jalan perkotaan. Jadi kalau tidak ada perkembangan terus pada sisi kiri kanan jalannya, berarti analisisnya pakai jalan luar kota. Oke, nah nanti kalau seandainya dalam tugas kalian mengkaji dengan wilayah yang mungkin saja perkembangannya tidak permanen di sisi kiri kanan jalannya, walaupun dia berada di kota Tarakan, tetap analisisnya adalah pendekatannya berdasarkan segmen jalan luar kota. Nah, jadi harap kita perhatikan dulu wilayah analisisnya itu seperti apa. Pak, ya. Walaupun misalnya dia tidak memiliki perkembangan yang seperti di kota Pak, tapi kalau dia di tengah-tengah kota gitu. Ya, kalau dekat kota, nah itu berarti kalau dekat kota, walaupun tidak ada perkembangan menerus, tapi dia berada di tengah-tengah kota, berarti pendekatannya di perkotaan. Ya, karena ada di situ ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya, kalau jalan perkotaan berada di dekat perkembangan kota, ya, pusat kota. Itu adalah analisisnya dengan jalan perkotaan. Catatannya contoh misalnya itu adalah kios kecil kedai di sisi jalan gitu ya, yang tidak dianggap sebagai perkembangan permanen. Oke. Kalau seandainya ada rumah makan yang besar gitu ya, mungkin batasnya sampai kampung Nabi itu saja. Ya.
lebih ke sini kan udah analisisnya kita pendekatannya ada penanganan jalan parpol. Oke, pertama sama yang kita kaji adalah kapasitas. Jadi apa aja yang mau didapat dari jalan luar kota? Ya, jadi yang kita akan dapat adalah kecepatan langsung bebas, kemudian kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan pada kondisi arus lapangan, derajat iringan. Ya, khusus untuk jalan dua lajur dua arah tidak terbagi. Pada kondisi arus lapangan dan yang terakhir adalah arus lalu lintas yang dapat ditampung oleh segmen. Jadi ini yang kita cari dalam analisis jalan luar kota. Pertama adalah kapasitas. Kapasitas sama konsepnya sama dengan jalan perkotaan. Kapasitas dasar dikali dengan faktor-faktor penyesuaian kapasitas. Kalau jalan luar kota hanya dikalikan dengan 3. Apa saja itu 3? Pertama adalah lebar lajur, pemisah arah, dan hambatan samping. Jadi faktor koreksi kapasitas itu kapasitas dasar. Ya, jadi kapasitas dasar dikalikan dengan faktor kapasitas untuk lebar, faktor kapasitas untuk pemisah arah, dan faktor kapasitas untuk hambatan samping. 3 ini saja. Berbeda kan dengan jalan perkotaan kemarin. Satu aja sama SMP per jam. Khusus untuk kapasitas segmen khusus dengan pelandaian khusus dihitung sama, ya, dihitung sama seperti untuk segmen umum. Jadi sama analisisnya menggunakan pasangan ini, tetapi dengan nilai kapasitas dasar yang berbeda dan faktor pemisah arahnya yang berbeda. Oke, kapasitas dasarnya kalian lihat di sini dibagi menjadi 3, ya. Tergantung daripada tipe alignment jalannya. Ada yang datar, ada yang bukit, ada yang gunung. Kalau dia datar, kapasitas dasarnya adalah 4.000 untuk 2 lajur 2 arah. Kalau kapasitas dasarnya adalah 4 lajur 2 arah terbagi, berarti 2.200. Jadi tipe jalannya hanya 2, ya. Segmen jalannya ada 2 lajur 2 arah dan 4 lajur 2 arah. Datar, bukit, dan gunung. Oke. Nanti akan disampaikan datar seperti apa, bukit seperti apa, gunung seperti apa. Oke. Nah, panjang pelandaian ini untuk jalan khusus. Contohnya misalnya ketika kita menganalisis jalan luar kota, tanjakan Gunung Amal itu dianalisis sendiri kapasitasnya karena dia misalnya kategori tidak ada perkembangan kiri kanannya, sehingga kita asumsikan dia sebagai pelandaian khusus. Atau misalnya kayak tanjakan ini, tanjakan sebelum Tamalangkek yang setelah jembatan. Nah, itu dianalisis sendiri. Analisisnya dengan pelandaian khusus. Ya, bukan dengan analisis segmen umum. Kamu yang ada di sini, ya. Syaratnya adalah panjangnya itu di bawah 0,5 kilo. Jadi kira-kira di bawah 500 meter. Kalau seandainya di bawah 500 meter, berarti kapasitas dasarnya adalah 3.850 untuk 2 lajur 2 arah. Jadi kayak tanjakan yang belum Tamalangkek, berarti analisisnya adalah misalnya bahwa panjangnya di bawah 0,5, akhirnya kapasitas dasarnya adalah sama dengan 3.850 cm. Kalau panjangnya di bawah 800 meter, berarti kapasitas dasarnya adalah 3.700. Semakin panjang dia, berarti semakin kecil kapasitasnya. Oke. Tipe alignment ditetapkan dari derajat kelengkungan alignment. Ya, jadi kelengkungan alignment ini ada 2 hal, vertikal dan horizontalnya. Kalau vertikal itu kita sebut sebagai TKV, itu adalah perbandingan antara meter per kilometer. Ya, jadi panjang pelandaiannya per panjang segmen jalannya. Oke, kalau ternyata theta vertikalnya itu di bawah 10 gitu ya, itu tipe alignmentnya adalah datar. Di antara 10 sampai 30 berarti kategorinya adalah tinggi. Lebih besar daripada 30 adalah gunung, ya. Theta vertikal adalah jumlah total kenaikan vertikal tanjakan di sepanjang segmen.
Jadi jumlah total kenaikan vertikal, dalam meter di sepanjang segmen dibagi panjang segmen tersebut. Ya, jadi kalau seandainya kita lihat ternyata jalan lama-lama, kita analisis jalan lama-lama luasnya sepanjang ini gitu ya, ternyata kita dapat sepanjang jalan ini ada segmen jalan yang tanjakan. Ya, misalnya tanjakannya seperti di sini. Ya, kenaikan vertikalnya berapa? Lihat lagi nanti ada lagi tanjakan seperti ini, kenaikan vertikalnya berapa? Jadi perbandingan antara kenaikan vertikal ini dengan total panjang jalan meter per kilometer, itulah yang disebut masuk dalam kategori datar, bukit atau gunung. Paham ya? Pak, Ya. berarti dalam satu segmen itu misalnya ada perbukitan, ada misalnya tanjakan, Ya. lalu ada tanjakan lagi, itu ditotalkan lagi semuanya ya Pak ya? Iya betul. Tidak satu-satu kan Pak? Tidak satu-satu. Kenapa? Karena memang asumsinya bahwa jalan perkotaan itu tidak datar. Jalan luar kota. Jalan luar kota itu tidak datar. Ya biasanya kan ya, kita ketahui lah bahwa jalan luar kota ini biasanya menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain, gitu ya, antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, antara desa satu dengan desa yang lain. Biasanya umumnya jalannya tidak seperti jalan di perkotaan. Ya biasanya berbukit, ya cenderung datar, bahkan sampai ke kategori gunung gitu ya. Jadi jalan-jalan luar kota itu seperti itu kondisinya, sehingga segmen jalannya adalah sepanjang jalan tadi, ruas jalan. Kemudian kategori jalannya kita kategorikan sebagai apakah dia datar, apakah dia bukit, apakah dia gunung, adalah dari perbandingan kenaikan vertikalnya. Jadi nanti dilihat sepanjang jalan ini, ruas jalannya misalnya, oh ternyata ini datar nih, kemudian batas yang kecil ini ada tanjakan. Ya, tanjakannya dilihat berapa kenaikan vertikalnya. Ya, kenaikan vertikal berarti tingginya ini meter per panjang jalan. Oke, selanjutnya begitu ya. Kalau seandainya turunan juga sama, berarti kenaikan turunannya berapa. Oke. Selain daripada tinjauan terhadap kenaikan vertikal, juga ditinjau berdasarkan tikungan. Ya, jadi jumlah sudut belokannya berapa? Jadi jumlah sudut tikungannya dalam radian. Ya, dalam radian dibagi panjang segmen. Jadi berapa? Ternyata misalnya jalannya alirannya seperti ini ya. Jadi ya, ini. Ya, ini berapa radian? Berapa radian dibagi dengan panjang jalan? Kemudian kita kategorikan sebagai bagian daripada data. Oke. Selanjutnya kalian bisa lihat di tabel, kita bisa lihat bahwa ada faktor koreksi akibat lebar. Kalau 4 lajur, 6 lajur 2 arah, tapi umumnya biasanya jalan luar kota adalah 2 lajur 2 arah atau lagi. Ya, jalannya itu 2 lajur 2 arah atau lagi. Analisisnya mirip dengan jalan perkotaan. Kalian bisa lihat di sini, kalau dia 4 lajur 2 arah atau 6 lajur 2 arah, biasanya analisisnya faktor kapasitasnya diukur per lajur. Tapi kalau 2 lajur 2 arah, selalu diukur adalah total kedua lebar. Jadi kalau dia 4 lajur, pasti diukurnya adalah lebar lajurnya. Tapi kalau dia 2 lajur 2 arah, yang diukur adalah total lebar arah. Paham ya? Pemisah arah sama, pemisah arah itu ya, saya ukur lebar lajurnya, kemudian berapa lebar lajur masing-masingnya pada segmen umumnya, 2 lajur 2 arah. Selanjutnya, perbedaannya khusus untuk jalannya menanjak. Ya, jadi kalau jalan menanjak, ini ya jalan menanjak contohnya jalan amal itu lah. Ternyata jalannya menanjak seperti ini ya misalnya. Nah ini kita lihat bahwa berapa persen lalu lintas. Ya, jadi sini persen lalu lintas mendaki. Jadi yang dilihat adalah persen lalu lintas mendakinya. Jadi yang diukur adalah berapa arus yang naik dibandingkan dengan yang turun.
selama jam kritisnya. Misalnya dalam 1 jam diukur, dicacah gitu atau di counting jumlah kendaraan yang mendaki dan yang turun. Perbandingan dari keduanya di total baru dibandingkan. Misalnya gitu. Yang daki ketika kalian sampai selama 1 jam adalah SMP-nya adalah 200 gitu. Kemudian yang turun adalah 100. Sehingga kan kita sudah dapatnya bahwa perbandingannya berarti yang mendaki adalah sama dengan 2/3 atau sama dengan sekitar 67%. Ya, jadi 67% masuk di mana? Dilihat dalam persen lalu lintas mendaki. Ya, di sini berarti di antara 65 dan 70, di antara 0,83 dan 0,78. Paham ya? Jadi yang di sini adalah persen lalu lintas mendaki. Iya Pak. Ya. Dari mana dapat yang 200 sama 100 Pak? 200 sama 100, oke. Yang daki 200, misalnya contoh, yang mendaki adalah 200, yang turun adalah 100. Berarti kan total lalu lintasnya adalah 300. Berarti dari total tadi berapa persen yang mendaki? 200 per 2/3. Berarti sama dengan 0,62 lah ya gitu ya. Paham ya sampai di sini? Oke, jadi artinya 0,67 kan kira-kira di 67%. 67% berarti kalian bisa lihat di situ persen kualitas mendakinya 67% berada di rentang 65 sampai 70. Paham ya sampai di sini? Khusus untuk segmen pelandaian. Ya, jadi segmen khusus. Selanjutnya hambatan samping. Hambatan samping sama mirip, hanya menghitung jumlah pejalan kaki, penghentian kendaraan. Kemudian kalau di jalan luar kota, kendaraan berat itu dimasukkan sebagai hambatan samping. Ya, jumlah kendaraan berat yang masuk dan yang keluar dari lahan samping jalan. Jadi kendaraan berat yang masuk dari lahan samping jalan itu dihitung sebagai hambatan samping. Dan yang terakhir adalah jumlah kendaraan tak bobotnya masih 0,6, 0,8, 1 dan 0,4. Ya. Berarti parkir liar itu termasuk hambatan samping. Hambatan samping di sini bisa dilihat bahwa jumlah pejalan kaki untuk jalan luar kota ya, jumlah penghentian kendaraan dan gerakan parkir. Jadi gerakan parkir. Kalau jumlah kendaraan yang parkir saja tidak dihitung sebagai hambatan samping kejadiannya. Tapi kita bisa lihat bahwa pasti sebelum dia parkir dia ada melakukan gerakan menghentikan ya, gerakan parkir. Jadi bisa dihitung sebagai satu mobil. Oke, tapi kalau dia tidak keluarkan gerakan, maksudnya tidak ada gerakan-gerakan ya, selama kalian survei. Jadi ketika kalian survei gini ya, sudah ada kendaraan yang tetap diam di sini, berarti belum dihitung sebagai hambatan samping karena tidak ada kejadiannya. Tapi ketika kalian survei, ada gerakan yang keluar, ada gerakan yang masuk, dan seterusnya. Gerakan yang ini mempengaruhi tadi selama jam-jam puncak survei tadi. Nah itulah yang dihitung sebagai hambatan samping. Oke, nah selanjutnya kalian bisa lihat di sini kategorinya hambatan sampingnya. Jadi kalau seandainya dia tipe jalannya 2 lajur 2 arah, hambatan sampingnya berapa? Kalian tinggal lihat di sini berapa faktor koreksi akibat hambatan samping. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh lebar bahu. Jadi seluruh jalan keluar kota itu tidak ada kerek, tapi yang ada bahu. Ya, beda dengan jalan perkotaan. Jalan perkotaan ada kerek. Tapi kalau jalan luar kota hanya bahu jalan. Oke. Selanjutnya adalah penggantian lalu lintasnya. Sudah selesai kapasitas. Jadi sudah dapat kapasitas untuk lebar, untuk pemisah arah dan untuk hambatan samping. Selanjutnya ekivalensinya saja. Ekivalensinya dilihat di sini. EEP-nya itu tergantung daripada arus, tergantung daripada tipe. Jadi dilihat dulu tipe alignmentnya seperti apa. Data putih gunung. Sudah dapat tipe alignmentnya, kemudian ditentukan lagi arus total. Arus total kendaraan per jam. Ketika dihitung di jam puncaknya, misalnya kalian survei dari jam 6 gitu ya, 8 jam 7 gitu ya.
Kan berbeda jalan luar kota itu ya. Referensinya beda, jalan luar kota itu puncaknya bukan di jam-jam 7 gitu. Jalan luar kota ini biasanya puncaknya di jam 8, jam 9, jam 9, jam 10, karena memang berada di luar kota. Kalau kan gitu ya, misalnya jam 7 sampai jam 8, akhirnya di jam 15.00 sampai jam 16.00 misalnya. Ya. Selama ini kita dapat nih, ternyata jam puncaknya adalah jam ini, 15.00 jam 16.00. Ini jam puncaknya. Jam puncaknya kita analisis. Berapa total arusnya? Total arusnya ternyata di sini adalah 800 SMP per jam. Sorry, 800 kendaraan per jam. Kendaraan per jam. Ya, jadi kalian bisa lihat sini dalam kendaraan per jam 800. Lihat tipe alignmentnya. Ketika kita mau pakai jam perencanaan yang ini, berarti kita pakai 800 ini. Tipe jalannya adalah datar 800. Oke? Berarti kategorinya masuk di sini di 800 sampai 1349. Misalnya seperti itu. Akhirnya kita dapat, kita gunakanlah ekivalensi mobil penumpang untuk kendaraan sedangnya adalah 1,8, bus besarnya adalah 1,8, truk besarnya adalah 2,7, dan sepeda motornya adalah, kalau lebar lajur lalu lintasnya di bawah 6, berarti 1,2. Kalian bisa lihat perbedaannya di sini ya, bahwa kalau jalan luar kota, jalan perkotaan itu kan EMP sepeda motor itu kira-kira di 0,4, 0,25 sampai 0,4. Tapi kalau di jalan luar kota, satu sepeda motor itu ekivalensinya adalah bahkan lebih besar daripada mobil penumpang, 1,2. Ya, contohnya ini, coba kalian bisa lihat yang datar tadi. Datar. Arus totalnya adalah 800 kendaraan per jam. Jadi saya 800. Kalian bisa lihat di sini kendaraan sedang, satu kendaraan sedang itu sama dengan 1,8 mobil penumpang ekivalensinya. 1 BB, ini BB, jadi ini KS, BB, TB ini adalah singkatan. KS kendaraan sedang, ya. BB adalah bus besar, TB adalah truk besar. SM adalah sepeda motor. Pengertian tentang kendaraan sedang, bus besar, truk besar, sepeda motor sudah saya kirimkan kemarin. Ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kendaraan sedang. Ketika kalian survei counting 1,1 kendaraan sedang itu 1,8, bus besar 1,8, truknya itu dihitung 2,7. Sepeda motor itu ada 3 jenisnya. Kalau lebar lajur lalu lintasnya total kedua arahnya adalah di bawah 6 meter, berarti satu sepeda motor 1,2. Kalau lebar lajur lalu lintasnya di antara 6 sampai 8 adalah 0,09. Lebih besar daripada 8 adalah 0,6. Paham ya? Nah, jadi nanti dilihat. Jadi EMP-nya bisa saja berbeda-beda, tergantung tipe alignment dan arus lalu lintas yang jadi di counting dulu. Setelah counting nanti dihitung. Kalau kalian dapat, ketika kalian tugasnya kan ini kan adalah, kalau tugas selanjutnya kan adalah berdasarkan tata guna lahan. Jadi berdasarkan tata guna lahan. Kalau tata guna lahannya tidak ada jalan luar kota, tidak perlu dengan jalan luar kota, berarti tidak beda. Tergantung pemimpin tugas kalian mintanya di mana. Ya. Oke, dan seterusnya ya. Nah ini kalau lajur 2 arah, kira-kira seperti itu. Jadi semakin besar lajurnya, EMP-nya semakin kecil. Semakin sempit lajurnya, EMP-nya semakin besar. Ya. Oke, jarang sekali saya temukan 6 lajur 2 arah, tapi boleh kalau kalian pakai 6 lajur 2 arah, juga bisa pakai. Jadi tinggal nah, itu untuk jalan segmen umum. Tapi ketika kalian menganalisis kelandaian lagi, misalnya lagi kembali jalan tanjakan Gunung Amal tadi, tanjakan tadi diukurnya adalah berdasarkan ini panjangnya. Jadi lihat dulu panjang bagian menanjaknya berapa. Oke, sudah dapat ternyata di antara di bawah 500 misalnya atau di 500 meter. Kalian bisa lihat di sini yang ditentukan adalah ekivalensi arah mendaki. Ya, kelandaiannya berapa persen? 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalian bisa lihat di sini kendaraan sedang dan truk besar saja, kendaraan sedang dan truk besar. Jadi bus besarnya ikut EMP yang di atas, tapi untuk kendaraan sedang dan truk besar itu ukurnya EMP-nya ditetapkan berdasarkan EMP arah mendaki. Untuk analisis
analisis segmen kelandaian ya, khusus untuk mulai. Begitu ya. Oke, dan yang nah, total arus yang setelah kalian hitung tadi, kalian kalikan dengan EMP, akhirnya kita dapatlah arus total. Kita sebut sebagai Q. Ya. Q SMP per jam. Akhirnya kita sudah bisa dapat derajat kejenuhannya. Berarti derajat kejenuhannya adalah sama dengan arus total per kapasitas. Ya, kapasitasnya sudah, arus totalnya berdasarkan parameter-parameter yang kita isi. Jadi tidak ada masalah ya, kata saya. Cara menentukan arus bisa Q ini didapatkan dari survei. Berapa sepeda motor? Misalnya ada 60 sepeda motor. Kendaraan berat, kendaraan sedangnya berapa gitu ya? Kemudian truk besarnya berapa? Bus besarnya berapa? Dan mobil penumpang. Jadi ada ini ya, ada 5 jenis kendaraan. Hanya di jam puncaknya dikalikan dengan EMP-nya masing-masing. Akhirnya dapatlah arus total. Kapasitasnya tadi kapasitas dasar dikalikan dengan faktor kapasitas untuk lebar lajur, dikalikan dengan faktor kapasitas untuk pemuda arah, dikalikan dengan faktor kapasitas untuk hambatan samping. Akhirnya dapatlah derajat. Oke, kira-kira begitu ya. Ini nanti dibaca dulu. Nanti saya karena ini waktunya sudah ini ya. Kalian nah ini ya. Akhirnya nanti kita bisa dapat hubungan antara derajat kejenuhan dan kecepatan rata-rata. Kita dapatlah derajat keringannya ya, kecepatan. Nah dari itu kita bisa dapat derajat keringan. Derajat keringan bisa pakai grafik ini atau bisa pakai persamaan ini. Didapat dari derajat kejenuhan dibagi dengan 0,814 derajat kejenuhan ditambah 0,28. Hanya untuk tipe jalan dua lajur dua arah. Kalau 4 lajur dua arah nggak ada derajat keringan. Hanya untuk tipe jalan dua lajur dua arah. Kenapa ada derajat keringan? Ya itu tadi karena dengan asumsi bahwa kendaraan yang ada di belakang kendaraan lambat, misalnya truk besar atau bus besar, tidak dapat mendahului kendaraan di depannya. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan keringan pelotor. Tapi kalau dia 4 lajur dua arah, asumsinya dia masih kendaraan yang lambat, jadi masih bisa didahului. Atau beberapa penyelenggara jalan itu melebarkan arah mendaki. Ya, dengan harapan bahwa kendaraan yang lambat bisa didahului. Jadi misalnya kalau kita bagi misalnya arah jalan mendaki tanpa atasnya, biasanya yang mendakinya ke sana gitu ya, yang turun ke sini, ini biasanya lebih dilebarkan. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kendaraan yang lambat berada di sisi kiri. Jadi kendaraan yang lambat ada di jalan menuju satu. Ini lebih ya, disiapkan lajur mendaki. Pak, kalau itu yang analogi pengalaman itu termasuk tadi kan? Maksudnya termasuk apa? Jembatan jalan. Iya, masalahnya itu adalah sebenarnya mempengaruhi kinerja, tapi tidak dapat dihitung karena tidak ada parameternya. Ya, parameternya hanya menyambangkan kecepatan kita berkurang. Ya, hanya menyebabkan kecepatan kita berkurang. Mau diukur sebagai apa? Kecepatan samping nggak bisa. Jadi tengah-tengah. Ya. Oke. Oke ya, gitu ya. Nah ini kalian bisa coba ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini formulirnya, contoh kelas hambatan sampingnya. Ya ini ya, contoh formulirnya. Formulir jalan luar kota. Dituliskan di sini aliran horizontalnya seperti apa, aliran vertikalnya seperti apa, kemudian benang melintang jalannya seperti apa gambarkan, kemudian kondisi permukaan. Ini formulir 1 dituliskan, ya. Arus lalu lintasnya, arus lalu lintas yang ditulis di sini adalah arus lalu lintas di jam puncak. Jadi sebelum kita ngisi ini kita harus tahu dulu di mana jam puncaknya. ada formulir. Jadi misalnya kalian coba dari jam 6 sampai jam 4 tadi, ditahu dulu di mana jam puncaknya. Kalau nggak tahu jam puncaknya jadi masalah. Jadi kita tahu dulu. Jadi yang kita hitung adalah jam puncak, ya.
Jadi jam paling padatnya. Padat untuk hitungan. Kira-kira begitu. Kemudian masukkan ini, akhirnya kita dapat lagi ya kapasitas, arus lalu lintasnya, kita dapat derajat kejenuhannya, kecepatan mobil penumpangnya berapa, panjang segmennya, waktu tempuh dan derajat diri. Selesai analisis jalan luar kota kita. Ya, nah kira-kira begitu. Jam. Selesai. Oke, nah ini silakan dituliskan atau difoto. Pekan depan kita diskusikan. Betul. Silakan nanti print formulirnya yang ada di PKJI dikerjakan di formulirnya saja. Jadi dikumpulkan di depan di sudah difoto? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ya. Anu Pak, ini Pak. Oh, oke. Pak Oso. Kalau kau survei nggak tahu? Iya. Sudah vicious. Kalau kau kan ambisius organisasi, dia ambisius kepelajaran. Bisa dua-duanya. Ini ya. Iya, Pak. Ya, jadi kita lihat di sini pertama adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhannya adalah misalnya adalah 0,6 ya. 0,6. Kemudian kalian lihat di sini bahwa berapa kecepatan pada PB-nya ya. Kecepatan arus bebas dasarnya kilometer per jam. Ya, jadi diangkat, ditarik ke atas, kemudian dilihat PB-nya berapa. Misalnya dia ada di 40 ya. Berarti 40-nya PB-nya 40, kemudian kalian tarik ke kiri. Akhirnya dapatlah kecepatan rata-ratanya. Jadi kecepatan rata-rata itu selalu lebih kecil daripada kecepatan arus bebas. Makanya bentuknya turun ya. Jadi kalau seandainya dia 0,6 misalnya 0,6 PB-nya adalah 70, berarti kita 0,6 tarik ke atas 70, lihat 70 garis 70 ada di sini. Ya. Garis 70 ada di garis biru, kemudian ditarik ke kiri. Akhirnya dapatlah kecepatan rata-ratanya bahwa sama dengan 60. Enggak. Ya, 58 gitu ya. 58. Paham ya? Oke, jadi kecepatan rata-rata biasanya lebih kecil daripada kecepatan arus bebas. Jadi dapat PB dulu. Paham? Nah, kalau misalnya seperti ini, bicara soal saja kita lihat di sini. Terus Nah ya, Kayak pakai anu, nitro. ini visi naik ya, sama saja. Nah ini, kita dapat di sini adalah derajat kejenuhannya 0,63, kecepatan mobil penumpangnya PB-nya dapat dalam 44,6 ya. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu PB-nya berapa tadi. Ya, itu dulu PB-nya berapa dari arus
arus total dibagi dengan arus total CLD, mobil penumpang dibagi dengan PID naik ditambah dengan PID turun. Kalau untuk jalan rangkaian khusus ya, untuk gabungan. Saya dapat TD, dapat DG, dapat TD, akhirnya ditarik garisnya, kemudian baru diisi PMP-nya yang ada di dalam grafik ini. Nih, 44,6. Jadi dihitung dulu TD-nya Kak. TD. Jadi besar di sini, kecepatan rata-rata di sini adalah kecepatan rata-rata segrafik tadi sudah. Ya. Kemudian sudah dapat kecepatan rata-ratanya, akhirnya kalian tentukan panjang segmennya. Panjang segmennya misalnya 5 kilo gitu ya, diukur dari di lapangan boleh, ya dari peta juga boleh gitu ya. Akhirnya kalian bisa dapat waktu tempuhnya berapa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Masih puas kan? Atau masih kurang puas? Jadi Anda lihat derajat kejenuhan dan kecepatan arus bebas. Ini kena yang birunya. Ini kita terus aja. Absensi sudah selesai? Tapi ya betul. Kan 60 berapa? Betul. Sudah.